Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Nurul Husna dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dari Hukum Ekonomi dan Bisnis kelas J dengan NIM 2018-503. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kepailitan dan PKPU. Nah, apakah kepailitan itu? Kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pailit. Nah, pailit adalah keadaan di mana debitur atau orang atau badan yang tidak mampu membayar lagi hutang-hutangnya untuk yang telah jatuh tempo. Nah, kepailitan adalah sita umum atas segala kekayaan debitur. Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Faktor-faktor pengaturan tentang kepailitan dan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang. Untuk menghindari perbuatan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu seorang kreditur atau debitur itu sendiri. Syarat kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan adalah jika suatu perusahaan memenuhi syarat-syarat yuridis. Kepailitan syarat-syarat tersebut menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004 ditetapkan syarat-syarat debitur dinyatakan pailit, yaitu sebagai berikut. Debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih atau dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya. Dari ketentuan dalam pasal Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu debitur dinyatakan pailit adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya debitur yang tidak membayar hutang. Yang kedua adanya lebih dari satu kreditur. Yang ketiga adanya lebih dari satu utang. Yang keempat yaitu minimal satu utang sudah jatuh tempo. Yang kelima yaitu minimal satu utang sudah dapat ditagih. Nah, asas-asas dalam kepailitan terdiri dari 1. Asas keseimbangan. Undang-undang mengatur beberapa ketentuan merupakan perwujudan dari asas keseimbangan. Yang kedua, asas kelangsungan usaha dalam undang-undang. Terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetapi dilangsungkan. Yang ketiga yaitu asas keadilan. Asas keadilan ini mencegah terjadinya kesewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan utang. Yang keempat yaitu asas integrasi. Asas integrasi dalam undang-undang mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh, dan sistem hukum perdata atau perdata nasional. Nah, dasar hukum kepailitan yang pertama Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004. Yang kedua yaitu pengaturan perundang-undangan di luar Undang-Undang Kepailitan seperti antara lain. Yang pertama KUH Perdata, misalnya pada pasal 1139, 1149, 1134 dan lainnya. Yang kedua yaitu KUH Pidana, misalnya pada pasal 396, 397, 398, 399 dan 400, 520 dan lainnya. Yang ketiga yaitu Undang-Undang PT nomor 1 1995, misalnya pada pasal 79 ayat 3, pasal 96, pasal 85 ayat 1 dan 2
pasal 90 ayat 2 dan ayat 3, pasal 3, pasal 98, pasal ayat 1 dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun Pengaturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perbankan, perusahaan BUMN dan lainnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan, yang pertama, pemohon pailit atau penggugat adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Yang kedua yaitu termohon pailit, yaitu debitur memenuhi syarat pasal 2 UU nomor 37 tahun 2004 untuk diajukan pailit. Yang ketiga yaitu hakim pengadilan niaga adalah hakim yang ditunjuk untuk memeriksa mengadili perkara kepailitan. Yang keempat, hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit. Yang kelima, kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengawasan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Yang keenam yaitu panitia kreditur, yaitu pihak yang mewakili kepentingan para kreditur dan kepailitan. Nah, adapun pihak-pihak yang dapat dipailitkan ada 4. Yang pertama, setiap orang menjalankan perusahaan. Yang kedua yaitu badan hukum seperti PT, Prima, koperasi, BUMN atau BUMD dan badan hukum lainnya. Yang ketiga, harta warisan dari seorang yang meninggal dunia jika pada masa hidupnya orang itu berada dalam keadaan pailit. Yang keempat, seorang istri yang dengan tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetapi atau suatu perusahaan atau mempunyai kekayaan sendiri. Adapun permohonan kepailitan ada 3. Yang pertama, karena debitur itu sendiri seperti BI jika debitur adalah bank, OJK jika debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian modal. Yang ketiga, OJK jika debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan resuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Yang kedua, ada kejaksaan jika alasannya adalah untuk kepentingan umum. Yang ketiga yaitu kreditur. Akibat pernyataan pailit, kepailitan harus ditetapkan melalui keputusan hakim. Pada saat keputusan ditetapkan, maka seluruh harta kekayaan si pailit jatuh dalam keadaan kesitaan umum yang bersifat konservator. Si pailit kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Harta kekayaan si pailit diurus dan dikuasai oleh BHP sebagai jaminan pelunasan hutang. Dalam putusan hakim ditunjuk seorang hakim komisaris yang bertugas memimpin dan mengawasi jalannya perjalanan kepailitan. Adapun akibat hukum kepailitan terdiri dari 7. Yang pertama, kompensasi utang dapat dilakukan asalkan dengan itikat baik dan transaksi yang ditimbulkan utang terjadi sebelum debitur dinyatakan pailit. Yang kedua, kontrak timbal balik antara kreditur dan debitur yang pailit dibuat sebelum keputusan pailit dapat dilanjutkan. Sebaliknya, kontrak yang dibuat setelah keputusan pailit tidak dapat dilanjutkan. Yang ketiga yaitu pembatalan tindakan debitur yang akan mengakibatkan merugikan kreditur. Yang keempat, berlakunya sitaan umum terhadap harta debitur. Yang kelima, kepailitan berlaku terhadap suami atau istri yang menikah atas dasar persetujuan harta. Yang keenam, debitur kehilangan hak untuk mengurus hartanya. Hukum terhadap keputusan kepailitan. Yang pertama, kasasi ke MA yang harus diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan dengan mendaftarkan kepada panitera
Asas yang terkandung dalam kedua pasal tersebut bahwa apabila debitur tidak membayar utangnya yang tidak mampu membayar utangnya, maka seluruh harta benda yang dimilikinya disita dan dijual. Hasil penjualan itu dibagikan kepada semua krediturnya menurut pertimbangan piutangnya, kecuali apabila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan, seperti para kreditur preferred, yaitu alasan-alasan mereka yang mempunyai hak jaminan khusus atas dasar hak tanggungan, hak hipotek, hak gadai, hak fidusia, dan juga terhadap tagihan-tagihan yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai tagihan yang didahulukan, seperti lain biaya perkara, biaya lelang, biaya kurator, dan tagihan publik. Semua kreditur konkuren merupakan hak yang sama, tidak ada nomor urut dan kreditur yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka. Berakhirnya kepailitan. Yang pertama, setelah adanya perdamaian yang telah disahkan dan berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, setelah proses insolvensi dan pembagian harta debitur melalui lelang. Yang ketiga, kepailitan dicabut karena harta debitur tidak cukup. Yang keempat, putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau PK. Pengadilan yang berwenang memutus pernyataan pailit dan PKPU adalah pengadilan niaga yang berada di lingkungan peradilan umum. Upaya hukumnya hanya ke MA. Yang kedua yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Penundaan kewajiban pembayaran utang diatur dalam bab 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu pada pasal UK, maksud dan tujuan dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagai atau seluruh utang kepada kreditur. Maksud penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh dan sebagian utang kepada kreditur konkuren. Tujuannya yaitu untuk menginginkan seorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan. Adapun pengajuan PKPU dilakukan oleh debitur, yang kedua oleh kreditur, yang ketiga Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank. Yang keempat yaitu Badan Pengawasan Pasar Modal, dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang selanjutnya yaitu Menteri Keuangan, dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan restitusi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Akibat keputusan PKPU dengan dikabulkannya permohonan PKPU sementara, maka diberlakulah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu selama PKPU berlangsung terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit. Yang kedua, diangkat seorang hakim pengawas yang tugasnya mirip dengan hakim pengawas dalam kepailitan. Yang ketiga, diangkatnya seorang atau lebih pengurus bertugas melakukan pengawasan terhadap kekayaan debitur. Yang keempat, debitur tetap dapat melakukan tindakan pengurusan dan pengalihan atas kekayaan asalkan mendapat persetujuan pengurus. Yang kelima, tindakan debitur atas kekayaan tanpa persetujuan pengurus adalah tidak mengikat kekayaan. Jenis-jenis PKPU berdasarkan sifatnya, PKPU terbagi menjadi dua, yaitu PKPU sementara. Yang kedua, PKPU tetap merupakan PKPU. Prosedur permohonan PKPU. Permohonan PKPU harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitur dengan ketentuan. Yang pertama, apabila debitur telah meninggalkan wilayah negara Indonesia, pengadilan yang berwenang untuk menjatuhkan permohonan atas PKPU adalah pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur itu sendiri. Yang kedua yaitu apabila debitur adalah perseroan atau prima, pengadilan daerahnya hukumnya meliputi
tersebut jika berwenang untuk memutus. Yang ketiga, apabila debitur tidak berkedudukan di wilayah Indonesia, akan tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Indonesia, maka pengadilan yang berwenang memutus adalah pengadilan niaga, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan kantor pusat debitur. Yang selanjutnya, apabila debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud anggaran dasarnya. Perlu diketahui bahwa permohonan ini juga harus dilampiri dengan rencana perdamaian. Yang kedua yaitu surat permohonan. Surat permohonan berikut lampirannya harus disediakan di kepanitiaan pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang. Secara cuma-cuma sistematikanya dari surat permohonan PKPU itu sendiri paling tidak memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tempat dan tanggal permohonan. Yang kedua, alamat pengadilan niaga yang berwenang. Yang ketiga, identitas pemohon atau advokatnya. Yang keempat, uraian tentang alasan pemohonan PKPU. Yang selanjutnya, permohonan berisikan antara lain mengabulkan permohonan pemohon, mengajukan hakim pengawas dan pengurus. Yang selanjutnya, tanda tangan debitur dan advokatnya. Sementara kelengkapan berkas yang harus disiapkan sebagai syarat permohonan PKPU pada pengadilan niaga meliputi yang pertama, surat permohonan bermaterai yang ditunjukkan kepada ketua pengadilan niaga. Yang kedua, identitas diri debitur. Yang ketiga, permohonan harus ditandatangani oleh debitur dan penasihat hukumnya. Yang keempat, surat kuasa yang asli. Yang kelima, izin penasihat hukum atau kartu penasihat hukum. Yang selanjutnya, nama dan tempat tinggal atau kedudukan para kreditur konkuren disertai jumlah tagihan masing-masing debitur. Yang selanjutnya, neraca pembukuan terakhir. Yang selanjutnya yaitu rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren jika ada. Yang ketiga, pemeriksaan apabila permohonan PKPU dan kepailitan diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU haruslah diputus terlebih dahulu. Nah, pada submateri terakhir yaitu berakhirnya PKPU atas permintaan hakim pengawas. Atas permintaan satu atau lebih kreditur atas prakasa pengadilan niaga dalam hal yang pertama, debitur selama waktu PKPU bertindak dengan itikat buruk dalam melakukan terhadap hartanya. Debitur telah merugikan dan mencoba merugikan krediturnya. Yang B, debitur melakukan pelanggaran pada pasal 240 ayat 1 UUK. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang telah diwajibkan kepada oleh pengadilan pada saat atau sesudah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan selama waktu PKPU. Keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU, atau keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditur pada waktunya. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian atau kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.